Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita memasuki segmen keempat untuk program Majelis Sore. Majelis kita semua, banyak sekali sudah kita belajar seputar cerdas dalam berbuat baik. Banyak hal yang tentunya juga dapat kita lakukan dengan berbagai pertimbangan. Ternyata pertimbangan itu pun juga menjadi bagian yang harus kita pilih dan pilah. Hal tersebut apakah bagian sinyal dari Allah atau mungkin itu justru datangnya dari syaitan. Dan bicara mengenai tadi hak diri, kita tadi bicara mengenai berbuat baik dengan orang lain, sesama makhluk begitu. Kadang terlupakan dengan hak diri. Hak diri ini sendiri apa kategorinya, Pak, untuk kita bisa yang namanya memiliki perbuatan baik untuk diri sendiri. Kalau dalam istilah saat ini kan bagi mereka menyebutnya me time atau waktu untuk sendiri begitu. Apakah itu juga bagian dari yang namanya berbuat baik untuk diri sendiri atau seperti apa? Iya, makasih. Jadi berbuat kebaikan itu gimana ya? Berbuat kebaikan itu memang dia tidak mempersoalkan lagi diri ya. Kalau kita mempersoalkan diri berarti masih ada keakuan di situ. Dan itulah akan membuat kita memiliki banyak pertimbangan ini dan itu sehingga tidak lagi dan akan cenderung menunda kebaikan itu. Memang kebaikan itu selalu kita arahkan untuk orang lain. Dan justru ketika kita mengarahkan kebaikan untuk orang lain, maka itu akan kembali kepada diri sendiri gitu. Jadi ketika kita ingin menjaga hak diri kita, maka laksanakan perbuatan baik kita kepada orang lain. Man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Di dalam Al-Qur'an kan jelas itu, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan yang dia lakukan untuk orang lain itu akan terus pulang kepada dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan kita mempertimbangkan hak untuk kita Bang seperti apa gitu. Oh, jangan. Jadi kita makanya kemudian ada ungkapan laksanakan kewajiban akan mendapatkan hak Anda gitu. Jadi kalau kita kalau kita selalu memikirkan hak kita tanpa melaksanakan kewajiban, tanpa memprioritaskan kewajiban dan kebaikan untuk orang lain, maka kayaknya akan sulit gitu untuk mendapatkan kecerdasan dan berbuat baik tadi. Kecerdasan dalam berbuat baik, bicara mengenai diri sendiri dan orang lain, seringkali itu yang menjadi bentrok di dalam otak kita. Betul. Bagaimana hak kita? Kenapa kita harus memikirkan begitu banyak orang lain, padahal orang lain tidak memperlakukan hal yang sama dengan diri kita. Nah, sejauh mana kita meminimalisir rasa keakuan tersebut dan mencoba bersabar, Pak, dengan kondisi di mana sebenarnya kita sudah begitu banyak berbuat baik, walaupun itu bukan menjadi landasan yang kita dapat hitung untuk bisa lakukan berbuat baik tersebut. Namun ketika kita misalkan tidak mendapatkan respon yang baik sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan orang lain begitu, bagaimana cara meminimalisir keakuan dan bagaimana menghadapi kalau dalam kondisi seperti itu? Iya, sudah saya sampaikan di awal kan bahwa yang kita jadikan titik tolak ukur itu adalah Allah, Tuhan kita. Jadi kita jadi kita berbuat kebaikan, makanya guru-guru kita sampaikan kepada kita ya, ketika kita berbuat kebaikan maka yang dipandang itu adalah Allah, bukan makhluk gitu. Kalau kita memandang makhluk, maka akan muncul yang seperti itu tadi. Kita sudah berbuat kebaikan, kita sudah kenapa tidak dibalas gitu. Karena apa? Karena kita mengharapkan kebaikan dari orang yang pernah kita bantu atau pernah kita berbuat baik kepada dia gitu. Harusnya kita berbuat kebaikan untuk orang lain, makanya kan penting itu tidak ada, jangan sampai ada pamrih gitu ya. Atau mengingat-ingat apa yang kita lakukan. Jadi kita jangan memandang berbuat kebaikan itu karena memandang makhluk, tapi karena memandang Allah. Jadi kita melaksanakan perintah Allah, itu aja. Dan kita yakin dalam hati kita bahwa Allah kan pasti akan membalas. Di dalam Al-Quran kan sudah jelas, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Itu dulu yang kita yakini. Kita jangan kemudian mengharapkan kebaikan dari orang yang pernah kita bantu. Wah, itu akan masalah kita. Akhirnya kita kecewa. Betul. Ya, akhirnya kita kecewa gitu. Akhirnya kita mengungkit-ungkit, kemudian kita kecewa dan lain sebagainya. Yang itu justru akan membatalkan pahala kebaikan kita. Sia-sia akhirnya kebaikan kita, rugi kita, malah dapat dosa gitu. Maka karena itulah ketika kita berbuat baik, ya udah
eksekusi lupakan, eksekusi lupakan, eksekusi lupakan, gitu aja. Jangan mengingat. Saya dapat nasihat dari guru saya, 2 hal yang perlu diingat, kata beliau, ada 2 hal yang perlu diingat dan ada 2 hal yang harus dilupakan. 2 hal yang harus diingat itu adalah pertama kebaikan orang, kedua kesalahan kita. Kemudian 2 hal yang harus dilupakan, kebaikan kita dan kesalahan orang lain. Jangan dibalik. Kalau itu dibalik, celaka hidup kita. Oke. Nah itu yang kadang jadi momok juga bagi kita gitu ya. Kadang ada alasannya sih Pak, dengan kondisi hadirnya teknologi saat ini kan begitu banyak orang bersuara ya. Begitu banyak orang bersuara sehingga memberanikan diri untuk bersuara, katanya untuk kesehatan mental seseorang begitu. Ini dijadikan alasan kadang, yang tentunya juga ternyata Islam tersebut mengajarkan kita untuk sebenarnya hidup di dunia bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi dengan atas izin Allah melakukan kebaikan, tentunya juga itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah kalau kita bicara mengenai cerdas dalam berbuat baik, hal apa yang kemudian juga menjadi balasan bagi diri kita ketika semua perbuatan kita niatkan dengan baik, begitu, baik itu pekerjaan, kemudian juga ibadah sehari-hari yang kadang juga menjadi bagian rutinitas dalam sehari-hari kita. Namun ada kalanya kita juga terlewat atau misalkan terlepas dari kebiasaan kita. Misalkan kita rutin setiap Jumatan misalkan untuk kemudian juga memberi atau memasukkan infak atau wakaf ke masjid, namun ada beberapa kali di Jumatan yang dirasa ini dan malah itu yang mengganggu di dalam diri kita, kayak ada semacam perasaan gelisah begitu. Nah, perasaan gelisah itu apakah perasaan gelisah yang baik atau yang seperti apa sebenarnya kalau kita tidak melakukan kebaikan? Bahwa ketika kita kemudian merasa gelisah ya, ketika tidak melakukan kebaikan, itu sesungguhnya pertanda bahwa kita memang menjadi orang yang baik gitu. Bahwa kita ini memang dibimbing. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kita berbuat kebaikan, sekali lagi ya, berbuat kebaikan itu kita memang jangan berpegang pada Amaliyahnya. amal itu. Di dalam kitab Ihya itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita ketika berbuat kebaikan, maka yang kita jadikan pegangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemampuan amal kita. Orang yang berilmu tidak berpegang pada ilmunya, orang yang kaya tidak berpegang pada kekayaannya, orang yang pintar tidak berpegang pada kepintarannya. Nah, tapi dia harus mengembalikan semua yang dimilikinya itu, kepintarannya, ilmunya, dan lain sebagainya, amal solehnya itu kena dari Allah Subhanahu wa taala juga. Dia sehingga dengan seperti ini dia akan merasa nyaman dan tentram dan berbuat kebaikan, plong gitu. Tidak ada apa ya? Tidak ada kegundahan lagi, risih ya. Dan sebagainya. Maka dalam hal ini resep yang diberikan oleh guru-guru kita dengan ungkapan beliau yang sangat bijaksana, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berhasil melakukan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika kita berbuat keburukan, maka bermohon ampunlah, seperti itu. Dan itu adalah akan menjadi sesuatu yang baik keseluruhannya. Kita tidak sempat berbuat amal kebajikan atau kita kemudian melakukan dosa, lalu kemudian kita bermohon ampun, kita bertobat, itu menjadi kebaikan. Tidak ada yang tidak bernilai di sisi Allah. Maka kemudian kita misalnya nih ketika sudah terbiasa melakukan amal kebaikan, di satu kesempatan ada kemudian kita luput melakukan kebaikan itu, maka jangan kemudian kita menyesal dan menyalahkan diri. Betul, bahwa ini semua adalah bimbingan dari Allah. Ketika Allah berkehendak kita untuk tidak berbuat, menghendaki kita untuk berbuat kebaikan itu, maka akan hilang gitu. Maka bisa jadi itu sebagai pengingat bahwa kita manusia, betul, makhluk yang ada lupanya. Betul. Bukan semua bisa kita lakukan, semua atas izin Allah sekali lagi. Betul. Ya. Jadi itu menjadi pelajaran bahwa kita jangan berpegang pada amal tadi. Betul, baik.
Jangan menuhankan dengan amal tersebut, tapi selalu diingat semua gerak kita, bahkan apapun yang ingin kita lakukan dan satu nafas tarikan pun ini tidak luput dari atas izin Allah. Dan itulah kalau kita berpegangan dengan hal tersebut, intinya bisa dijalankan dengan baik semua Mudah-mudahan, kebuatan insyaallah. yang baik. Dan itu sekali lagi memerlukan usaha seumur hidup Pak ya, betul, untuk bisa betul. terus meningkatkan pembelajaran di dalam Iya. diri. Boleh penutup untuk tema kita hari ini secara singkat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat mulia bagi kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik yang senantiasa memberikan kebaikan kepada makhluknya, baik itu makhluk yang ingkar kepadanya ataupun yang beriman kepadanya, semua Allah berikan. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita untuk meneladani sifat yang diberikan, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam Al-Qur'an seperti ayat yang sudah kita kutip tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Bahwa kita berbuat baik kepada orang lain memang karena kita merasa berhutang gitu, berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin membayar hutang kita dengan kebaikan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teruslah berbuat baik, teruslah menebar kebajikan. Jangan pedulikan bisikan-bisikan yang kemudian membuat kita menunda, bahkan tidak jadi melakukan amal kebaikan itu. Tetapi lakukanlah, eksekusilah, dan lupakanlah itu. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah nanti akan memberikan kepada kita balasan-balasan yang sangat baik, balasan-balasan yang kita sendiri tidak tahu betapa bernilainya ternyata kebaikan yang kita berikan untuk makhluk Allah, sekalipun kebaikan itu kecil di sisi atau di pandangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi tema yang sangat menarik, cerdas dalam berbuat baik. Semoga memberikan keberkahan, kebermanfaatan kepada para pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Zikri Nirwana MAG yang sudah hadir di studio Beta TV. Sehat selalu bersama keluarga, Pak. Kita harapkan sekali lagi pandemi ini segera berakhir. Dan para pemirsa di rumah maupun juga seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, insya Allah menuju hal-hal yang positif, berbuat baik, sehat, dan segala sesuatunya insya Allah diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin, amin, amin. Terima kasih para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan Pak Zikri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.